Shalom. Ya, pada kesempatan malam hari ini kita akan bersekutu untuk memuji dan muliakan nama Tuhan karena ini adalah kesempatan kita, dan untuk itu mari saya ajak untuk mengangkat satu pujian, betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 ku memuji Tuhan. Hosana, Yesus. Hosana, 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 ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana. Ya, untuk doa pembukaan serta untuk memimpin ibadah saya serahkan pada Mbak Tuti. Ya, mari kita buka persekutuan kita malam hari ini dengan doa. Mari kita berdoa. Bersyukur buat kasih-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami, Tuhan Yesus, atas pemeliharaan-Mu, atas kesehatan, atas umur panjang yang Tuhan berikan hingga saat ini. Kami bersyukur karena Tuhan masih memberikan kesempatan kami pada malam hari ini, untuk kami bersekutu bersama Tuhan, untuk kami boleh memuji meninggikan nama-Mu, untuk kami boleh belajar akan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau yang akan memberkati acara kami malam hari ini, dari awal, pertengahan, sampai akhirnya nanti. Kiranya Roh Kudus yang memberkati kami dan melingkupi ruangan ini. Setiap peralatan yang kami gunakan, kami serahkan di dalam nama kuasa Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mohon berkat-Mu Tuhan, dan kami mohon penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur saat malam hari ini. Haleluya, amin. Nah, terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada saya. Selamat datang di persekutuan malam hari ini. Dan kita nanti bersama akan belajar akan kebenaran firman Tuhan. Dan kebetulan malam hari ini, wah rupanya ada Bapak Pendeta yang hadir. Monggo Pak, persilahkan, salam. Iya, sesuai dengan aturan pemerintah kita nggak boleh berjabat tangan. Iya, gini Pak Pendeta, kebetulan kami malam hari ini sedang
ada persekutuan bersama dengan rekan-rekan muda, dan biasanya kan setiap malam ada suara gembala nih dari Bapak Pendeta. Nah, bagaimana kalau malam hari ini suara gembalanya kita bikin sesuatu yang agak berbeda, Pak? Karena kebetulan ada teman-teman muda di sini. Nah, kita mau sharing-sharing bersama, berbincang-bincang, tukar pikiran bagaimana sih menghadapi situasi yang saat ini sedang terjadi. Ya, gimana Ya, Pak? Bisa ya? boleh. Oke. Kebetulan juga ini masih dalam suasana mengikuti anjuran pemerintah, jadi sekalian kita ada sosialisasi dengan Iya. masyarakat bagaimana seharusnya di dalam pertemuan semacam ini. Itulah sebabnya saya juga pakai masker supaya orang juga tahu bahwa kita harus jaga Iya. jarak, jaga jaga hubungan, tidak bersentuhan dan lain sebagainya. Baik, silahkan dilanjutkan apa yang akan kita bahas. Iya. Kalau malam hari begitu ini. saya mau menyapa dulu buat sedulur-sedulur El Sadai yang ada di rumah, Bapak Ibu di rumah, terkhususnya sedulur-sedulur El Sadai kerabat muda seantero Margokerto juga sekitarnya, ya, dan juga teman-teman sahabat Facebook dan juga follower-follower Instagramnya anak-anak muda Margokerto. Selamat malam semuanya, shalom. Iya, apa kabar kalian semua yang masih tetap setia di rumah? Iya, luar biasa tentunya ya, karena Tuhan selalu beserta dengan kita, memberkati kita. Nah, malam hari ini, Suara Gembala malam hari ini edisi spesial, yaitu acaranya? Bincang-bincang remaja. Itu bahasa Amerikanya. Kalau bahasa Perselnya talk show, ya, talk show bersama kerabat muda, dan kita akan didampingi oleh narasumber kita, yaitu Bapak Pendeta Yohanes Tri. Kita beri tepuk tangan buat narasumber kita. Wes, luar biasa malam hari ini, yang selalu setia menyapa sedulur-sedulur El Sadai di rumah setiap malam. Dan malam hari ini, Bapak Ibu Saudara dan teman-teman muda, kita mau berbicara masalah ini, dampak COVID-19, ya. Kita tahu bahwa akibat dari wabah ini tuh dampaknya banyak sekali. Dari segi ekonomi, dan tentunya yang kita mau bahas ini adalah dari segi keagamaan, spiritual. Nah, terkhususnya tema kita malam hari ini adalah dampak wabah COVID-19 terhadap kualitas iman anak-anak muda dan juga keluarga. Nah, gitu ya. Kenapa kita mau bahas ini? Karena kita tahu bahwa akibat dari wabah COVID-19 ini, perkumpulan peribadatan kan dilarang oleh pemerintah ya. Dan iya, dilarang dalam arti tidak boleh dilakukan bersama-sama di gereja begitu ya Pak ya. Tetapi boleh dilakukan di rumah masing-masing dengan sistem daring atau live streaming atau apapun ya, seperti itu. Nah, malam hari ini kami ingin tahu nih bagaimana masukan atau saran dari Bapak Pendeta Yohanes Tri, atau memberikan tips lah ya dari Pak Pendeta untuk jemaat agar meskipun dalam situasi seperti ini, iman kami sebagai jemaat, terlebih anak-anak muda ini ya, teman-teman muda ya, itu bisa tetap kuat, bisa tetap bertumbuh di dalam Tuhan. Nah, itu gimana Pak? Apa yang harus kami lakukan? Tipsnya itu seperti apa gitu? Mungkin bisa berbagi dengan kami. Ya, baik. Saya dulu ya, menyapa pendengar dulu ya, sugeng dalu Bapak Ibu, para sederek, warga Pasamuan Margokerto, juga pamirsa ya, pemirsa di Facebook. Maaf ini memang pakai masker untuk sekalian sosialisasi pembelajaran bagi kita bersama mengapa harus pakai
masker. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari rekan-rekan tadi, dari Mbak Tutik terutama. Masukan atau saran atau tip sebagai gembala agar jemaat khususnya anak-anak muda ini imannya tetap kuat dan bahkan terus bertumbuh. Saya kira hal yang pertama kita mesti punya pemikiran positif, ya, positive thinking gitu ya, bilang gitu. Karena pikiran yang positif itu akan membuat cara kita bertindak juga positif. Misalnya begini, orang berpikir positif, nanti kata-katanya positif. Ketika kata-katanya positif, dia akan melakukan tindakan positif. Ketika tindakannya positif, itu akan menjadi sebuah karakter. Dan biasanya karakter ini tidak akan mudah diubahkan gitu ya. Tidak akan mudah diubahkan. Sehingga seringkali karakter ini juga mempengaruhi keberhasilan seseorang. Nah, kalau itu dihubungkan dengan iman ya, dalam masa sekarang saya kira sungguh sangat diharapkan masing-masing kita berpikir positif tentang situasi ini. Artinya berpikir positif itu begini, melihat semua hal itu dari sudut pandang Tuhan. Apakah maksud Tuhan dengan ini? Apakah rencana Tuhan dengan peristiwa ini? Tuhan sedang bicara apa dengan saya? Tuhan sedang mau apa untuk saya kerjakan dalam situasi seperti ini. Itu dulu ya mungkin yang bisa saya sampaikan untuk menjawab pertanyaan saran itu. Jadi satu dulu ya, berpikir positif dulu lah, jangan, karena kalau tidak begini, kalau orang berpikir negatif semua nanti menjadi negatif lalu tindakannya negatif. Misalnya begini. Iya Pak, betul. Waduh, iki masa begini saya tidak bisa ketemu teman-teman, tidak bisa olahraga, tidak bisa kumpul, terus menjadi marah, walah, menyalahkan Tuhan mungkin gitu kan. Jadi Tuhan, wah Tuhan kenapa begini Tuhan. Nah, akhirnya kita membuat semacam tindakan positif, negatif, bisa lari dari kenyataan, bisa bahkan melakukan tindakan-tindakan yang sebenarnya tidak terpuji, tidak mencerminkan sebagai orang beriman. Oke, ya. Begitu ya Pak ya. Jadi tipsnya, sarannya kita harus berpikir positif. Agar apa? Yang kita lakukan juga positif. Karena apa yang keluar dari mulut semuanya meluap dari hati dan pikiran kita. Haleluya, haleluya. Wah ini rumusnya Mr. NN. Nah sekarang saya mau ini ya sama teman-teman remaja dan pemuda. Saya mau bertanya yang pertama sama Mas Aldi nih, Mas Aldi. Nah di situasi yang seperti ini ya Mas Aldi ya, nah, mungkin bisa pakai ini. Di situasi yang seperti ini, kira-kira aktivitas atau usaha apa saja yang Mas Aldi lakukan di rumah untuk tetap menjaga hubungan intim dengan Tuhan itu apa gitu? Kalau biasanya kalau yang situasi biasa kan datang ke gereja bersekutu. Nah kalau di situasi yang seperti ini kita dilarang untuk bersekutu bersama di gereja, kira-kira hal apa yang kamu lakukan agar hubunganmu dengan Tuhan ini tetap intim, tetap terus terjaga gitu? Ya, kita meluangkan waktu di sela-sela waktu setiap hari. Kalau setelah pagi bangun tidur kita bisa berdoa, meminta pertolongan dari Tuhan dan bisa meminta keselamatan setiap hari, dan kita bisa dijauhkan dari segala penyakit, terutama penyakit wabah corona COVID-19 ini. Iya. Dan tiap malam dari gereja jam 7 malam ada siaran dari Bapak Gembala. Suara Gembala Ya, ya. Berarti suara Mas Aldi Gembala. mengikuti juga ya? Ya. Oke, luar Kita biasa. di situ kita bisa mendekatkan diri kita dengan Tuhan. Kita bisa bersatu meskipun kita tidak bisa berkumpul di dalam
gereja, kita bisa online, kita di rumah, bisa mendengarkan firman Tuhan, bisa memuliakan nama Tuhan lewat dari IG, Facebook, atau Ya, radio oke. dari gereja. Jadi meskipun nggak bertemu tapi tetap satu hati menyembah satu hati Tuhan ya. menyembah Tuhan. Oke, luar biasa sekali. Nah, kalau Mas Oki nih ya, Mas Oki ini, apakah ada perbedaan yang sangat signifikan, yang sangat berarti ya terhadap iman kamu sebagai anak muda setelah ditiadakan ibadah ini loh, bersekutu bersama-sama eh, dengan situasi saat ini? Kira-kira ada nggak perbedaannya dulu ketika masih boleh bersama-sama di gereja dan sekarang yang nggak boleh lagi bersama-sama tapi harus di rumah sendiri-sendiri? Ada bedanya nggak menurut Mas Oki? Kalau masalah perbedaan sih cuma sedikit ya. Iya, Misalkan dulu kalau di gereja kan kita bisa berkumpul ibadah dengan teman-teman, bisa gerehnya lebih besar, terus iya, bisa mengangkat tangan dan bersuka cita bersama. Iya. Kalau sekarang kan di rumah kan kalau mau misal bersorak-sorak ya nggak ada temannya, nggak ada temannya. jadi Sendirian kayak kurang kayak- meriah gitu kayak ya. kurang meriah gitu, Iya. yang kurang semangat, gairahnya Iya. nggak ada. Iya, iya, Ya, iya. begitu. Iya. Oke. Jadi bedanya cuma itu ya, tapi Iya. apa ya namanya? Ritual ritual sini ya. Apa namanya? Aktivitas Ya, aktivitasnya rohaninya ini rohani masih tetap masih ya, tetap. ibadah baca Alkitab gitu, Iya. seperti itu ya, seperti biasa. Oke. Untuk selanjutnya eh kita tahu bahwa di tengah wabah ini gereja dan pemerintah itu kan sudah ini ya memberikan himbauan untuk pencegahan agar virus COVID-19 ini tidak semakin apa ya, merajalela, menular semakin banyak, tetapi pada kenyataannya ya banyak sekali anak muda ini yang tidak patuh pada himbauan pemerintah. Nah, ya kan? Benar enggak? Ya, padahal anak muda inilah yang paling beresiko untuk menularkan, tetapi justru malah mereka masih banyak yang sore-sore itu sepeda-sepedanan, main bola di lapangan rame-rame tanpa memperhatikan protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah, seperti itu. Nah, malam hari ini kami juga ingin minta pendapat Pak Pendeta mengenai fenomena anak muda yang masih ngeyel ini loh Pak, dengan himbauan pemerintah ini. Dan di sini kan Bapak Pendeta juga selaku Satgas dari desa ya Pak ya. Ya, Nah, kira-kira gimana begitu. ini Pak dengan anak-anak muda yang seperti ini? Monggo. Begini ya, jadi saya bisa memahami kegelisahan anak muda gitu ya. Karena saya ini walaupun usia 52 tapi masih Berjiwa merasa muda. seperti Aldi gitu ya. Berjiwa muda ya Pak ya. Sangat senang kumpul dengan anak-anak muda. Jadi kalau tidak, saya sih setiap sore pengennya ada voli. Kalau ya main futsal. Jadi itu tidak ada pun juga membuat membuat rasanya bagaimana. Saya paham tentang rasa anak muda itu. Memang begini ya, saya kemarin mencoba jalan-jalan. Ternyata di Jaten itu banyak anak muda juga kumpul-kumpul gitu ya, Oh, iya, bawa iya, Pak, ya. sepeda, bersepedaan di lapangan. Ini coba aja nanti jalan-jalan di lapangan ini Jeruk Wangi. Itu wah, setiap sore itu jadi kumpulan banyak orang, padahal anjuran pemerintah itu yang dihindari itu yang sifatnya Orang banyak kerumunan itu tadi, massa, kerumunan karena massa. itu sumber penyebaran yang paling mudah. Jadi ginilah, dari satu sisi memang ada kegelisahan anak muda tidak bisa tahan lama di rumah dan lain sebagainya. Tetapi mbok yao gitu ya, mbok yao. Apa basa mbok yao gitu. Pokoknya ginilah. Anak muda ini biasanya, ini yang terjadi di negara-negara luar negeri loh ya, terutama di Italia, itu ternyata penyebaran virus COVID ini justru dimulai oleh anak-anak muda yang sehat.
Iya. Orang bilang OTG. Iya. Orang tanpa gejala tetapi dia pembawa atau kurir. Nah, saya harap anak muda ini walaupun gejolaknya luar biasa, biasanya di pantai, biasanya kumpul, biasanya main bola, main futsal, main voli, ibadah muda, ya harus mari kita kembali kepada anjuran pemerintah. Satu kebenaran firman Tuhan sebenarnya besok akan saya khotbahkan tentang ketundukan kepada pemerintah. Dan itu sebuah kewajiban sebenarnya, kewajiban bagi setiap orang. Karena itu kalau anak muda masih ada yang ngeyel, ya ini teman-teman muda, mari harap anak-anak muda bisa ikut stay mendengarkan ini. Anda menjadi orang terdepan, garda depan dalam memutus penyebaran COVID-19. Caranya ikuti anjuran pemerintah, social distancing dan physical distancing. Jadi social distancing dan physical distancing, tidak berkerumun, tidak berjabat tangan, dan pakai masker. Ya itu kira-kira yang bisa menjadi saran atau pendapat saya tentang Iya Pak. Jadi memang seperti saya kemarin juga menghadapi anak-anak remaja itu ya Pak ya. Ketika datang ke PPA, sebelumnya kami sudah umumkan di grup-grup bahwa anak-anak ketika datang ke PPA wajib pakai masker. Nah, tahu enggak Pak, maskernya itu ditaruh di saku. Jadi ketika mau masuk kantor PPA barulah dipakai. Padahal itu yang berbahaya kan justru di perjalanan itu kan ya. Tetapi mereka berpikir bahwa masker itu hanya untuk kami yang meminta gitu loh, seolah-olah itu di PPA ini yang berbahaya jadi harus pakai masker. Nah, untuk menasehati anak-anak yang masih suka bandel ngeyel seperti itu tuh kira-kira bagaimana kita harus mengatasi atau menghadapi mereka, Pak? Ya, enggak bisa juga dengan keras ya, karena nanti menimbulkan luka dan sakit hati. Tapi semua orang menurut saya, orang tua, masyarakat, tokoh-tokoh, pemimpin-pemimpin itu sering memberi masukan tentang risiko COVID ini, bahayanya. Jadi gini loh, risiko menular itu sangat cepat. Kecepatan penularan COVID, penyebaran COVID itu tidak bisa dihentikan. Kalau sudah mewabah, itu yang susah. Kalau satu orang saja bisa selesai sudah. Tapi satu orang yang kena, dia tanpa sadar sudah jalan kemana-mana, lalu dia tinggalkan droplet di mana-mana, orang menghirupnya, lalu kena, itu dia pergi kemana. Karena kalau sudah mewabah, suret gitu, sudah tidak bisa ditangani. Itu yang perlu dipahamkan, dan banyak anak-anak muda itu tidak paham. Pertama, bahwa penyebarannya seperti itu. Masih ada yang belum paham. Yang kedua masih merasa saya sehat-sehat saja. Saya enggak apa-apa. Saya baik-baik saja. Itu yang terjadi. Saya barusan ada orang update status gitu. Dia punya tetangga pulang, lalu bingung mau kemana. Lalu dia lapor ke RT. Pulang dari mudik gitu loh. Lapor ke RT. RT mendatangi rumahnya supaya isolasi. Woi malah marah-marah. Lu mulai-mulai nang omahe dhewe wong ora apa-apa kok, ora lara ora apa kok dikon isolasi. Ya justru itu, nanti kalau sudah sakit bukan saja isolasi itu. Wah, itu sudah kalau sudah sakit itu dibiarkan loh. Itu parahnya dibiarkan. Jangan dianggap dirawat loh ya, itu dibiarkan. Merawat diri sendiri, di rumah sakit itu merawat diri sendiri, dibiarkan itu orang yang sakit COVID itu. Kalau dokter ya hanya kasih obat aja, nanti dia dibiarkan di situ. Saya barusan melihat video kesaksian namanya Pak Tommy Mulia, Tommy Mulia itu COVID juga. Bahwa dia hanya dipantau dari dokter
masih ada gitu. Jadi pertanyaannya itu masih ada. Sebab hanya 2 kemungkinan orang COVID itu. Iya. Ada dan pergi. Ada dan pergi. Hanya Pergi itu. menghadap Tuhan. Pertanyaannya masih ada. Masih. Jadi pantauannya begitu. Artinya betul-betul dibiarkan. Nah itu yang perlu dipahamkan anak-anak muda. Anda mungkin tidak sakit tetapi barangkali Anda baru jalan-jalan. Lalu ada virus nempel di tubuhmu. Ngerempet. Itu bisa kena orang. Lalu terus bisa terjangkit. Saya percaya kita punya Tuhan bisa menolong kita. Tetapi alangkah baiknya kalau kita punya hikmat untuk preventif menjaga. Itu yang penting ya. Iya. Terima kasih Pak. Wah ini Mbak Penny selaku pembimbing pemuda dan remaja ini perlu juga untuk memberikan ini ya pemahaman terhadap anak-anak muda ini ya supaya mereka mengetahui resikonya itu supaya juga memiliki kehati-hatian seperti itu ya Mbak Penny. Iya, oke. Nah sekarang saya mau tanya nih ya sama Mas Oki lah dulu ya. Mas Oki, kira-kira Mas Oki sendiri ini sering melanggar atau pernah melanggar himbauan pemerintah untuk kumpul-kumpul nggak? Mungkin nggak Mas Oki sendiri sih, mungkin sama teman-teman remaja yang lain gitu. Pernah nggak? Iya kalau saya sih pernah, soalnya Oh gitu ya, pernah ya? kalau saya pernah. emang, Ngapain jujur. itu melanggarnya? Ya kalau Pergi makan bakso bersama atau? ya ya bisa juga pergi makan bakso bersama terus nongkrong-nongkrong. Soalnya kan kalau anak muda ini waktunya untuk mencari inspirasi untuk bersenang-senang ya. Jadi jadi kalau di rumah aja itu rasanya bosen. Jadi Oh, gitu ya, pengennya gabut. keluar rumah terus. Jadi kan gitu. Nah, tetapi bagaimana dengan sekarang? Setelah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Pendeta tadi, apakah masih mau melanggar terus? Apa mengurangi, apa stop? Ya dikurangi, stop. Oke, stop ya, karena sudah tahu bahayanya ya. Ya. Mungkin Mas Oki juga mulai sekarang bisa mensosialisasikan hal itu kepada teman-teman ya. Ya. Oke, baguslah kalau begitu Sebenarnya ya. saya nambahi, sebenarnya Iya, Pak. begini. Anak-anak muda ini karena saya bilang tadi menjadi garda terdepan, kalau anak-anak muda ini punya komitmen bersama dengan kita, bersama dengan pemerintah, ayo kita pemuda juga harus berjuang untuk ikut mencegah, Memutus mata rantai memutus ya. mata rantai. Itu bagus sekali. Caranya apa? Ya kalian bisa kan misalnya tidak harus kumpul ketemu orang. Sekarang bisa pakai Zoom. Anda bisa ngumpul pakai Zoom gitu kan, bisa ngobrol tapi neng omahe dhewe tapi di media kita jadi satu, bisa ya atau telepon grup WhatsApp itu bisa teleponan bareng-bareng. Grup ya, Vicol Group Bisa. Atau kalian agak kreatif sedikit misalnya bikin persekutuan kelompok kecil tapi pakai Zoom tadi atau Iya. itu bisa supaya tidak jenuh lah. Saya juga paham kejenuhan itu ya. Tapi ginilah kalau memang harus keluar itu harus itu tadi. Protokol kesehatan sangat ini ya. ketat itu harus dilakukan. Jaga jarak, salah satunya pakai masker, tidak bersentuhan, tidak berjabat tangan, lalu bersih-bersih, kebersihan, jaga kesehatan. Itu yang menurut saya perlu ditambahkan di sini tentang preventif. Ya harus ya gitu ya anak muda ya. Iya. Jadi menjadi garda terdepan dalam ikut membantu pemerintah mencegah memutus mata rantai penyebaran COVID. Caranya tinggal di rumah. Kecuali memang harus keluar untuk sesuatu yang sangat penting. Kalau tidak, apalagi yang masih sekolah usia ini memang wajib belajar juga kan, tidak bisa keluar sebenarnya sampai jam 4 sore harusnya di rumah gitu ya. Oke. Seperti itu. Oke, terima kasih Mas Oki juga Pak Pendeta. Nah, ini untuk Mas Aldi nih ya. Selain kan tadi teman kan ya satu grup lah ya sama Mas Oki. Kan tadi Mas Oki bilang masih sering kumpul-kumpul bareng supaya nggak bosen di rumah gitu ya. Nah, kira-kira
alasan apa lagi sih selain kumpul-kumpul ketika Mas Aldi itu harus keluar rumah itu buat ngapain gitu? Iya, kita juga kaum muda, kaum yang pegangan HP juga. Iya ya. Kita juga membutuhkan kalau kota kita habis, kita bisa keluar untuk beli kota, untuk bisa lihat streaming di Gitu ya. gereja itu. Nah, itu sangat penting ya, Iya, kuota bagi anak kuota, muda, kuota betul. sangat penting Penting, ya, perhatikan. iya. Jadi meskipun demikian tetap harus memperhatikan protokol kesehatan. dari Setiap pemerintah. keluar harus pakai masker. Masker. Sampai di rumah jangan lupa Cuci tangan tangan juga. pakai sabun. Sabun. Ya, seperti itu. Nah, terima kasih ya. Jadi mulai sekarang mari kita anak-anak muda dan juga kita semua jadi garda terdepan untuk memutus mata rantai penularan COVID-19 ini ya. Jadi kurangin ya Mas Oki atau stop sama sekali. Yeah. Itu lebih bagus. Oke. Nah, sekarang saya mau tanya secara khusus tentang ibadah online yang kita lakukan selama ini ya, selama terjadi wabah ini. Nah, dengan diadakannya ibadah online, ternyata di Margokerto ini banyak keluarga yang dapat dijangkau untuk ikut ibadah, Pak Pendeta. Karena apa? Bagi saudara-saudara kita yang belum bisa datang ke gereja, itu jadi ikut bisa ibadah di rumah gitu kan. Kan selama ini kan misalnya yang sakit atau yang apa kan nggak tahu ya itu Pak Pendetanya seperti apa sih, pakai apa sih bajunya atau gimana. Nah, sekarang itu mereka juga bisa menikmati dari rumah gitu, bisa bersama-sama dengan keluarga yang lain, mereka bisa ikut melihat video bersama keluarga. Nah, menurut Bapak Pendeta ini, misalkan wabah ini cepat berlalu dan kita diperbolehkan lagi untuk bersekutu di gereja. Kira-kira untuk acara ibadah online dan suara gembala di radio ini akan tetap diadakan dengan jadwal tertentu, mengingat ini loh Pak, respon yang positif dari warga jemaat, atau sudah selesai, stop di sini aja Pak? Baik. Untuk live streaming ibadah secara umum mungkin tidak ya. Misalnya ibadah minggu itu mungkin kalau ini selesai, ya selesai. Artinya kita harus kembali ibadah di gereja. Karena kita punya gedung eman-eman, untuk apa bikin gedung gitu kan, kalau nggak digunakan. Tetapi untuk program Suara Gembala akan terus berjalan. Setiap malam akan ada suara gembala, hanya mungkin jamnya nanti akan berubah. Misalnya itu ya, kalau Selasa itu ada kelompok, jadi mungkin itu tidak ada suara gembala mungkin, tapi sudah di kelompok masing-masing gitu ya. Lalu Jumat masih ada, malam Minggu masih ada pemuda. Jadi suara gembala akan ada, tetapi jamnya mungkin berubah, yang hari Sabtu itu, malam Minggu itu bisa berubah. Lalu kita kan punya radio, nanti ke depan radio itu akan jalan terus. Pagi itu akan ada siaran embun pagi rencananya gitu ya. Jadi ada siaran pria sejati ya, rencananya. Jadi ada embun pagi, ada pria sejati, ada wanita bijak. Itu kita programkan. Saya tidak tahu, pria sejati itu mungkin seminggu sekali, lalu wanita bijak seminggu sekali, lalu ruang remaja pemuda seminggu sekali. Jadi gitu, nanti tetap ada, kita adakan. Kalau siang itu mungkin saya belum tahu ya, tapi pasti ada program khusus nanti di siang hari itu dengan saya, Pak Penta atau Pak Tri Atmono, mungkin juga Pak Puryono, walaupun dia akan terlibat lagi di siaran radio. Yang jelas yang sudah paten itu nanti akan jalan itu embun pagi dan suara gembala. Itu akan terus jalan. Kalau ibadah minggu ya tidak bisa lagi live streaming, tapi ya, bisa direkam. Nanti bisa direkam lalu dibagi di YouTube. Nanti akan seperti atau itu. Mungkin ini juga Pak, usulan ya Pak ya. Ya. Kalau ibadah itu bisa langsung di radio gitu,
Bisa nggak ya Pak ya? Wah, Supaya itu harus- ini yang mbah-mbah yang sudah jompo yang nggak bisa jalan itu juga bisa mendengarkan di rumah. Nggak Mungkin. mungkin mbah-mbah punya Android gitu loh. Karena selama ini saya melihat itu ini responnya terhadap radio meningkat tajam ini Margo Kerto ini ya. Ya mungkin Seperti bisa itu. nanti diusulkan di sebuah rapat. Iya. Kalau kita putuskan bersama radio waktu ibadah tetap live misalnya gitu ya. Seperti itu. Bisa. Apa yang di rumah bisa menikmati Ya, juga. kira-kira begitu ya. Iya, terima kasih banyak Pak. Nah, sekarang saya mau dengar ini apa? Mungkin apa ya? Dari teman-teman di sini ada nggak yang orang tuanya itu yang selama ini belum aktif ke gereja seperti itu? Kalau saya sendiri dari teman. Ada ya teman Ya. yang orang tuanya belum aktif ke gereja. Ya. Nah, menurut Mas Aldi, menurut temannya itu ini enggak selama ibadah online ini yang dulunya enggak mau ke gereja itu ikut mau mendengarkan juga enggak di rumah seperti Ya. itu. Dari adanya ini Radio. radio ini sangat membantu bagi teman-teman dan orang tuanya teman-teman yang tidak bisa ke gereja, dia di rumah bisa mendengarkan dari radio. Seperti itu ya. Ya, yang dulu Yang nggak ke dulu enggak gereja. mau ke gereja mulai mau mendengarkan ya. Jadi mau mendengarkan. luar biasa ya Pak. Jadi ada dampak positif ya Pak. Ya. Dari kejadian COVID ini. Jadi yang dulunya enggak dengar firman sama sekali. Jadi di rumah melalui radio Bisa mulai mendengarkan. Siapa tahu nanti tersentuh oleh Roh Kudus dan mau ke gereja. Amin. Haleluya. Haleluya. Ya. Mbak Penny belum Penny, belum menyampaikan sesuatu. Mbak Ada yang mau Penny pernah enggak ada kerabat muda yang punya kasus sama seperti ini, yang orang tuanya atau keluarganya yang enggak ini? Belum ada sih. Belum ada ya. Anak-anak remaja itu belum ada yang menyampaikan, maksudnya orang tua yang dulunya tidak aktif gitu. Mereka yang menyampaikan semua keluarganya juga beribadah. Oh, gitu Walaupun kadang-kadang jarang, bukannya tidak aktif ya, jarang ke gereja, mungkin tidak sempat karena pekerjaannya di sawah, nelayan itu. Tapi dengan adanya ibadah online, Iya, radio ada itu radio. mereka bisa gitu Ngikutin ya. menyempatkan sekalipun pagi di sawah, sore kan bisa gitu. Seperti Gitu. itu luar biasa. Nah, untuk Mbak Penny nih, selaku pembina remaja dan pemuda, apakah ada pesan-pesan khusus terhadap rekan-rekan muda mengenai ini virus ini, situasi dan kondisi saat ini? Ya, bagi anak-anak remaja, pemuda, sekalipun tidak bisa bersekolah, beribadah secara langsung ya, maksudnya datang ke Bersekutu gereja, ke bersama-sama, sekolah, bersekutu gitu bersama, sekalipun lewat ibadah online, tapi tetap semangat, tetap iman itu jangan sampai kendor. Karena keadaan seperti ini secara manusia, secara jasmani kita mungkin kadang takut ya. Karena virus ini lama-lama kok semakin banyak beritanya yang kasus positif semakin naik, apalagi khususnya di Jepara sudah banyak zona merah di mana-mana. Jadi kan kita secara jasmani itu takut ya. Nah, oleh sebab itu rajin-rajinlah semakin dekat dengan Tuhan. Kita bangun hubungan yang intim lagi dengan Tuhan, dengan berdoa, bersekutu bersama keluarga. Walaupun hanya satu keluarga, ayah, ibu, dan kalian bertiga itu tetap di situ ada Tuhan. Di mana 2-3 orang terkumpul di situ ada Tuhan. Jadi iman kita harus semakin kita dekatkan lagi. Kuatkan iman kita, tetap berserah kepada Tuhan, andalkan Tuhan. Di situ kita tidak patah semangat, tetap semangat. Kita percaya bahwa situasi ini akan segera berakhir dan kita akan bisa berkumpul bersama, melanjutkan kegiatan seperti semula sebelum ada virus corona. Dan ingat, patuhilah protokol kesehatan, jangan sampai keluar-keluar lagi sekalipun ada alasan kuota habis, perginya sampai 1 jam, hanya beli sudah pulang gitu aja. Tetap jaga kondisi, jaga kesehatan, jangan sampai melanggar protokol kesehatan itu aja. Oke, terima kasih. Dari teman-teman muda, apa ada yang unek-unek yang mau disampaikan? Mungkin pesan pada teman atau pertanyaan lagi kurang ini lagi paham lagi kepada Bapak Pendeta. Saya persilakan, siapa nih?
Ya, Mas saya Aldi? berpesan kepada teman-teman muda supaya untuk menjaga kesehatannya dan mematuhi dari pihak pemerintah supaya tidak keluar dari rumah. Dan kalau sekaligus ada keluar, yang penting kita harus mematuhi membawa masker. Setelah membawa masker, kita pulang nyampe rumah harus cuci tangan juga. Oke, gitu ya. Mas Oki, ada pertanyaan atau pesan khusus? Ya, saya juga berpesan kepada teman-teman semua, walaupun dalam keadaan seperti ini, tetap semangat, tetap selalu andalkan Tuhan dalam situasi apapun. Eh, Pokoknya selalu semangat, jangan patah semangat terus, dan lebih dekatkan diri kepada Tuhan. Ya gitu aja. Iya. Ini Pak Pendeta Yohanes Tri, yang terakhir nih ada satu pertanyaan nih dari kerabat muda kita yang ada di luar kota, ya. Dari Mas Pedro yang ada di Salatiga. Halo Mas Pedro, mungkin sedang menyaksikan di Instagram atau di Facebook ya. Selamat malam. Dia ingin menanyakan tentang ini, Pak. Kaitannya dengan Roma 8 ayat 28 ya, yang berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, Mas Pedro ini bertanya, bagaimana kita anak-anak muda ini memandang wabah ini sebagai sesuatu kebaikan bagi anak-anak muda. Baiknya itu di mana gitu loh Pak, mungkin seperti itu. Ya, sebelum saya ke ayat ini, saya membaca, mengamati, lalu mempelajari tentang apa itu virus, sebab, akibat, dampaknya, pendapat orang, tanggapan orang, dan lain sebagainya, baik itu tanggapan umum dari sisi ilmiah, dokter, tanggapan para kiai, tanggapan para hamba Tuhan. Saya membuat sebuah kesimpulan kecil bahwa kemungkinan virus ini disebabkan atau dipicu oleh 3 hal. Yang pertama ini kejadian alamiah. Artinya kejadian alamiah itu memang di muka bumi ini ada bakteri, ada virus gitu ya. Jadi itu kejadian alamiah yang mungkin satu ketika itu virus itu ada di satu tubuh binatang, lalu dikeluarkan, lalu menyebar, lalu mutasi kepada orang. Itu kejadian alamiah. Bisa jadi itu serangan kuasa gelap untuk menghancurkan manusia, membunuh manusia. Itu bisa jadi, atau bisa jadi itu Tuhan. Artinya Tuhan yang katakanlah, ya saya tidak berani berkata bahwa itu murka, tapi barangkali Tuhan yang ada di balik itu. Ya, Tuhan menyebarkan itu untuk menunjukkan siapa dirinya gitu kan. Karena selama ini kan menurut saya manusia terlalu sombong. Ada dokter merasa hebat bisa mengobati berbagai macam penyakit, ternyata nggak bisa nih menyembuhkan virus. Ada negara yang merasa hebat. Ada negara yang merasa hebat bisa memproduksi obat, bisa ternyata gagal juga. Ada orang yang punya kekayaan besar bisa membeli rumah sakit, bisa membeli dokter, gagal juga. Ada hamba Tuhan yang biasa nengking setan mendoakan orang sakit sembuh, ternyata ada yang kena. Ada juga rohaniwan dan lain sebagainya. Artinya apa? Bahwa ternyata Tuhan yang paling berkuasa, Tuhan yang paling punya otoritas, dan orang tidak bisa memahami itu, tidak bisa memahami itu. Jadi saya kira ketiga-tiganya bisa diterima, kalaupun itu kejadian alamiah, atau itu serangan si jahat, atau itu Tuhan yang merencanakan. Kita tahu bahwa ketiga-tiganya ada maksud di baliknya. Karena itu kalau kita hubungkan dengan ayat tadi, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Yang terpanggil sesuai dengan, ya betul ya? Betul Pak. Terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah,
kalau kita mengkaitkan 3 pendapat saya tadi dengan bagian ini, artinya begini, apapun yang terjadi, apakah itu kejadian alamiah, karena alamnya begitu, atau karena itu serangan si jahat, kuasa gelap, atau itu Tuhan yang mengizinkan terjadi, ada manfaat, ada baiknya, ada kebaikannya, ada sisi positifnya, ada berkat bagi orang-orang yang mengasihi dan dikasihi Tuhan. Kalau di lingkungan kita, ya di lingkungan kita ini, yang pertama saya lihat begini. Dulu kita mau beli radio nggak jadi-jadi gitu ya. Lalu gara-gara ini langsung dalam semalam kita punya radio gitu kan. Dadakan. Punya radio lalu semua orang Margokerto jadi sibuk beli radio lalu nyetel radio. Radio yang rusak dibawa ke tempatnya pemlis lalu diperbaiki. Semua setel radio. Jadi demam radio. Demam radio. Dan radio yang diputer pengen ikut live streaming, pengen ikut mendengarkan siaran radio dari gereja, itu ya, dari gereja. Itu yang luar biasa. Iya. Satu, jadi kita akhirnya orang-orang yang dulu dengarnya hanya dengar orkes, dulu yang dengar paling dengar uyon-uyon, sekarang satu hari full mereka bisa dengar suara kebenaran, lagu-lagu rohani, suara gembala, firman Tuhan dibacakan, diuraikan. Dan saya sudah mendapat beberapa respon sangat positif. Ada yang SMS atau WA langsung ke saya, diberkati. Malam hari ini pun Bapak Ibu bisa memberi feedback kepada kami tentang berkat yang dialami di balik kejadian ini. Itu yang pertama. Yang kedua, ini begini, dulu itu pemerintah melarang beribadah di rumah, gitu kan? Iya. Tidak boleh itu. Sekarang semua gereja dirumahkan. Bayangkan itu, semua rumah penuh dengan puji-pujian, semua rumah penuh dengan persekutuan, itu luar biasa. Dulu tidak boleh, orang mendirikan tempat ibadah tidak boleh. Harus rumah ibadah berizin resmi gitu ya Pak ya. Dan itu pun sulit. Iya. Nah sekarang tidak ada izin, tidak ada apa, pokoknya rumahmu tinggal ibadah, kira-kira begitu ya. Itu berkat yang kedua. Memang ada dianggap tidak berkah, ada. Misalnya begini, ekonomi menjadi surut gitu ya. Banyak negara-negara kaya ini drop juga. Saya tadi barusan baca Virgin Australia itu juga collab gitu ya, perusahaan maskapai penerbangan di Virgin Australia itu collab. Jadi banyak sekali. Saya tadi baca baru kisah seorang yang karyawan PHK, biasanya gaji 80 juta di PHK, sudah kadung duit apa itu? Banyak tagihan. Banyak tagihan. Jadi lalu hancur, bisa jadi begitu. Tetapi kalau lihat dari sisi positifnya, mestinya orang lalu belajar, apa sih maksud Tuhan bagi saya? Barangkali juga menyadarkan seseorang. Menyadarkan tentang apa? Tentang orang itu tidak punya kuasa apa-apa. Orang itu akan mati. Jadi itu positif bagi saya. Menyadarkan orang, akhirnya orang banyak yang takut mati kan? Ya, ketika orang takut mati, larinya semakin kepada Tuhan, mendekat kepada Tuhan. Ya. Itu terbukti ya, itu terbukti. Jadi kira-kira itu ya. Ada juga sih misalnya keluarga jadi semakin dekat sekarang. Ya, orang dulu tidak pernah kumpul bersama, nyanyi bersama, sekarang jadi kumpul bersama, nyanyi bersama. Itu, dan saya kira banyak lagi berkat yang bisa diambil hikmahnya dari peristiwa ini. Yang jelas gini, kalau kita membaca Mazmur 23, mungkin ini sebagian kita baru jalan dalam lembah gitu ya. Saudara yang mengalami sakit, kehilangan itu lagi berjalan dalam lembah kekelaman. Tapi percayalah bahwa perjalanan Anda itu tidak sendirian karena disertai Tuhan. Aku menyertai
Engkau senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi dalam situasi ini sebenarnya Tuhan ada bersama dengan kita tidak ditinggalkan sendirian, dan Tuhan sedang merencanakan sesuatu yang baik, bahkan yang terbaik bagi orang-orang yang dikasihinya. Karena itu stay at home, ya, fellowship with family, fellowship with God, terus menerus persekutuan intim dengan Tuhan. Oke, luar biasa. Dan mungkin ini ya Pak, secara dunia itu kalau kita melihat di sosial media, banyak sekali orang-orang seperti tadi saya baru lihat di Brasil, banyak orang-orang itu yang berdoa di meratap gitu, di jalan-jalan gitu kan. Di Italia beberapa waktu yang lalu mereka memuji Tuhan dari balkon-balkon rumah, saling saut-sautan memuji Tuhan. Nah, di balik dampak ini kan iman orang-orang percaya ini bertumbuh secara pesat ya Pak ya di dalam Tuhan, luar biasa. Mungkin memang banyak hal-hal yang negatif, tapi positifnya bagi iman Kristen kita itu banyak sekali ya teman-teman. Nah, oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah ya? Sudah paham benar bagaimana protokol kesehatannya? Ya, sebelum ditutup saya mau Pak. menyampaikan sesuatu. Jadi kembali kepada pemirsa di mana saja, juga pendengar radio, ini kami kumpul bersama-sama lebih dari 1-2 orang, karena itu kami menggunakan masker. Biasanya saya tidak pakai masker karena sendirian, tapi karena ini banyak orang, sesuai dengan protokol, kami harus pakai masker. Jadi ini sebagai bentuk sosialisasi kami kepada masyarakat tentang standar protokol yang harus kita ikuti di tengah-tengah masyarakat. Ketika kita pergi dari luar rumah, lalu kita ketemu dengan orang, memang kita pakai masker. Ingat, di Jepara ini zona merah, tidak lagi kuning, artinya di mana-mana kita tidak tahu situasi kondisinya. Yang penting kita tenang, yang penting kita waspada, yang penting kita jaga jarak, ikuti anjuran pemerintah, gitu ya. Warga GITC Margokerto, kita akan tetap seperti ini masih sampai nanti nunggu kebijakan pemerintah berikutnya. Jadi mari kita harus percaya sesuai dengan firman Tuhan, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita orang-orang yang dikasihi Tuhan. Amin. Amin. Ya. Luar biasa. Terima kasih Bapak Pendeta. Sebelum kita tutup acara kita malam hari ini, kami mohon saran dan kritik untuk acara kami malam hari ini pada teman-teman muda di rumah, pada pendengar radio El Shaddai, sedulur-sedulur El Shaddai di rumah, bisa dikirim melalui komen di Facebook yang sedang live sekarang ya. Dan sebelum kita tutup di dalam doa, saya mau berpesan 3M kepada kerabat muda di rumah, juga sedulur El Shaddai. M yang pertama yaitu merawat iman. Mari kita terus tingkatkan, jaga iman kita, hubungan kita dengan Tuhan. Lalu 2, menjaga imun, tetap jaga kesehatan. Dan ketiga, mencari aman. Mencari aman dalam arti kita harus bisa menghindari tadi ya Pak ya, tempat-tempat umum seperti itu yang membahayakan diri kita. Nah, terima kasih untuk perhatian dan kebersamaan kita selama ini. Kita akan tutup dalam doa. Mohon Bapak Pendeta untuk menutup acara kita malam hari ini. Mari kita berdoa, Bapak Ibu yang di rumah, dimanapun berada, yang sedang stay bersama kita di sini, mari kita satu hati kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur karena persekutuan malam hari ini. Kami sudah belajar situasi, kondisi. Kami juga sudah belajar firman Tuhan. Kami juga sudah belajar apa maksud Tuhan di balik semua ini. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas segala berkat-Mu. Kiranya kami akan mengikuti jalan Tuhan ini, kebenaran firman Tuhan ini. Kami melihat dari sudut pandang Tuhan. Kami melihat semua ini dengan cara berpikir yang positif. Dan karena itu Tuhan yang akan bekerja secara ajaib. Kami percaya Tuhan akan menolong. Kami hanya berharap berserah kepadamu. Mari Tuhan di dalam nama-Mu, nama yang penuh kuasa, Tuhan berkati Margokerto, Tuhan berkati anak-anak muda Seda, Tuhan berkati anak-anak muda Ovel,
semua Tuhan berkati, masa depannya Tuhan berkati, dan jagai mereka dimanapun mereka, karena Engkaulah yang punya kuasa untuk melindungi mereka dari serangan kuasa kegelapan, sakit, penyakit, dan penderitaan. Dilepaskan mereka, diberi kemenangan. Kami berdoa untuk pendengar, pemirsa dimanapun berada. Di luar negeri sana, ada yang di Milan, ada yang di Taiwan, ada yang di Hong Kong, di Singapura, Malaysia, Australia, Papua. Tuhan berkati mereka. Di Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang, Jogja, Solo, sekitarnya, Tuhan berkati mereka. Yang bekerja sebagai medis, tenaga perawat, mari Tuhan lawat, Tuhan berkati, Tuhan kasih kesehatan, kekuatan kepada mereka. Dan kami berdoa untuk pemerintah bangsa kami, mari Tuhan berikan kekuatan, hikmat, marifat, bahkan berkat khusus untuk memimpin Indonesia lepas landas dari situasi ini, menjadi negara maju, negara berkembang, negara hebat, negara yang diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau seperti apa yang terjadi di dalam Alkitab, bahwa ketika ada orang-orang beriman, berkumpul bersama, berseru, berdoa, Engkau akan mengampuni, Engkau akan mengangkat itu semua. Kami percaya apa yang terjadi ya, saat ini Tuhan sedang punya rencana besar atas Indonesia. Tuhan berkati Indonesia, Tuhan berkati kami. Berkati Margokerto, damai sejahtera-Mu turun. Kami ingat saudara kami yang sakit, mari Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Terima kasih Bapa. Kami mengakhiri acara kami malam hari ini. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya kepada Tuhan. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih Bapak Pendeta Yohanes Tri sebagai narasumber kami malam hari ini. Tuhan memberkati pelayan Pak Pendeta. Terima kasih juga buat teman-teman Ovel dan juga Seda, Mbak Penny selaku pembina. Tuhan memberkati kita semua dan sobat muda di rumah, sampai jumpa di acara yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.